Oke. Terus eh, kalau nanti apa suaranya kata-kata atau gimana langsung chat aja ya. Kita lanjutkan ke PM-nya dulu sebelum mungkin besok atau selanjutnya ganti PK. Nah, rencana saya itu ini sih. Kalau PU ya, PU rencana saya itu apa jelasin yang ada di drive kemarin. Kalau kalian masih punya drive-nya di sini, ini udah drive-nya ada di grup ya, dan linknya ada di apa ya di deskripsi yang bagian link serta materi awal. Nah untuk PU mungkin nanti bakal tak jelaskan dari awal kalau PU. Kalau PKPM nggak perlu langsung latihan soal aja. Kita lanjutkan PM-nya dulu. Nah, PM kemarin kan kita belajar bagi yang belum ketinggalan ya, itu bisa apa namanya cek recordnya di YouTube juga ada. Kemarin itu kan bahas tentang aritmatika geometri yang mana konteksnya itu nabung. Konteksnya itu nabung. Terus ya, hari ini hari ini belajar tentang apa namanya flowchart bagan alir. Ya, bagan alir ini sendiri itu udah banyak di soal-soal ya, entah entah soal apa namanya PK atau PM itu pasti ada. Nah, ini nanti tak berikan tips-tipsnya untuk mengerjakan saya gini. Bentar, pertama, bentarnya nggak jelas tadi nggak apa. Em, Nanti kalian bakal sering kali menemui soal-soal seperti ini, yang mana akan alir atau flow chart ya. Flow chart. Kalau di PM itu pasti ada konteksnya. Dalam hal ini, dalam soal ini itu konteksnya tentang pengrajin, produsen tahu tempe. Dan ada pola inti dari ini semua. Bentar, gambarnya udah selesai.
Nah, ada pola intinya, tapi coba kita coba kita bedah satu satu. Mulai dari apa namanya narasinya dulu. Setiap hari sentra pengrajin tahu tempe membutuhkan bahan baku kedelai. Data kebutuhan bahan baku kedelai dalam satuan kilogram selama 3 hari digambarkan dalam diagram berikut. Nah, kalau nggak jelas, tak tulis lagi di sini ada hari pertama itu 1000 kilo ya. Satuannya kilogram. 1000 kilo hari pertama. Hari kedua itu 1500. Hari ketiga itu 2000. Nah, setelah itu baru baru apa namanya masuk ke flow card-nya. Baru masuk ke flow card-nya. Yang mana flow card-nya itu ada pola tertentu. Di sini kan di sini kan di sini kan bahan baku kedelai ya. Terus turun impor tanda tanya. Kalau bener impor pindah ke kanan jadi tempe. Kalau nggak impor ke bawah jadi proses selanjutnya tahu tanda tanya. Kalau iya tahu jadi ke kanan, kalau nggak jadi tahu itu ke bawah jadi susu kedelai. Nah, secara umum bisa kita eh, nah, secara umum bisa kita gambarkan seperti ini. Eh, bahan baku ya. Jadi kalian bisa oret-oret di lembar buram kalian. Bahan baku itu kedelai ya, bahan baku kedelai ke bawah impor tanda tanya. Kalau iya ke kanan jadi tempe. Kalau tidak ke bawah jadi non impor. Iya, kalau impor iya ke kanan jadi tempe. Kalau non impor ke bawah jadi non impor. Nah, non impor itu sendiri dibedakan jadi dua. Tak, kalau jadi tahu itu eh ditulis non impor aja mungkin. Non impor itu jadi dua antara jadi tahu atau jadi susu kedelai. Terus pembagiannya ini porsinya berapa ya ada di narasi selanjutnya. Nah, jadi secara secara umum flowcard yang sedemikian ribetnya bisa kalian sederhanakan seperti ini. Nah, proses penyederhanaan ini itu juga sangat-sangat membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Karena ya seperti kayak kemarin, satu teks itu bisa jadi 3 sampai 5 soal. Yang mana satu soal juga itu bisa bercabang. Itu yang enggak manusiawinya UTBK itu seperti itu. Dan satu teks itu bisa jadi beberapa soal, satu soal itu bisa jadi beberapa cabang. Terus baru masuk ke, nah bentar. Terus volkatnya ini kenapa kok bisa ribet? Karena dijabarkan lagi kalau tempe itu bisa jadi ukuran 500 gram atau ukuran 200 gram. Kalau tahu itu jadi tahu potong, kalau susu kedelai jadi susu kedelai gitu. Sama saja, nggak perlu dicantumkan. Baru kita masuk ke apa namanya? Narasi selanjutnya. Sejumlah 50% bahan baku kedelai merupakan produk non-impor. 50% bahan baku kedelai. Kita tandai dulu. 50% bahan baku, ya pokoknya 50% itu non-impor.
60% di antaranya. Nah, biar nggak apa, nggak cuma dengerin, kalian bisa balas lewat chat. 60% di antaranya itu 60% dari apa? 60% di antaranya digunakan untuk pembuatan tahu. Itu 60% dari apa? 60% sejumlah 50% bahan baku kedelai merupakan produk non-impor dan 60% diantaranya digunakan untuk pembuatan tahu. Nah, kalau kalian eh, berpikir ya, itu kita bisa kita bisa tuliskan di flowcard kita ya, diagram kita. Yang non-impor itu 50%. Berarti yang jadi tempe juga 50%. Nah, tiap harinya itu seperti itu. Terus 60% di antaranya punyanya ini tuh punyanya non-impor. Jadi 60% dari non-impor itu jadi tahu. Kalau 50% ini sudah masuk ke non-impor, 60 60% itu jadi tahu, sisanya 40% jadi susu kedelai. Nah, jadi pembagiannya itu seperti ini. Nah, terus tips penting, tips penting, ya walaupun beda guru beda sih, beda orang beda, tapi caraku sendiri itu kita nyatakan semua, kita nyatakan atau jabarkan semua. Maksudnya apa? Maksudnya itu, ini kan ada 3 hari ya. Ya, 3 hari. Yang mana tiap-tiap harinya itu kita masukkan ke dalam diagram. Hari pertama kita masukkan diagram, tempenya jadi berapa, tahunya berapa, kedelainya berapa. Hari kedua juga gitu, hari ketiga juga gitu. Nah, kita masukkan semua. Kenapa kok perlu kita cari dulu? Karena untuk menjawab soal-soal selanjutnya, biasanya itu kita butuh informasi itu gitu. Daripada nanti apa ya? Apa namanya? eh langkahnya double, langkahnya double. Ini kan untuk penjualan tahu hari ketiga. Untuk cari tahu berarti kita butuh cari tempe dulu. Terus hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Makanya lebih enak itu kita nyatakan semuanya dulu. Kita jabarkan semuanya dulu. Dan apa ya? Soal seperti ini, ya soal seperti ini itu enggak jarang informasinya atau apa ya namanya? Inputnya, hmm, apa namanya? Ya bahan bakunya ini, bahan bakunya ini itu enggak cuma satu jenis. Dalam hal ini, soal ini itu kan ada 3 hari, berarti ada tiga bahan baku, ada 3 bahan baku yang bisa kita masukkan ke diagram. Nah, makanya itu yang kita olah masing-masing tiap harinya kita jadikan, kita masuk ke diagramnya. Nah, terus cara menyatakan, cara cara nulisnya ya bebas kalian. Kalau kalau aku ya di model saja. Hari pertama yang tempe dulu. Nah, hari pertama tempe. Hari pertama itu kan 1.000 ya. Kita masukkan diagram kita. 1.000 masuk impor tanda tanya.
50% mengarah ke tempe, 50% mengarah ke non-impor. Tadi 1.000, 50%-nya, setengahnya 500. Berarti yang jadi tempe itu 500 kilo. Yang non-impor juga 500. Nah, lanjut ke tahu. Jadi ke tahu. Non-impor itu kan 500. 500, 60%-nya itu jadi tahu. Nah, berapa 60% jadi dari 500? Nah, 60% dari 500. Kalian juga harus tahu ya, 60% itu sebenarnya pecahan biasanya, pecahan sederhananya itu berapa? Itu 3/5. Nah, dicoret-coret. 3 kali 100, 300. Tahunya 300. Nah, susu kedelai, susu kedelai sisanya 40%. Berarti ya non-impor tadi kan 500 ya. Non-impor tadi kan 500. Tahunya 300. Berarti susu kedelainya sisanya 200. Ini hari pertama. Terus lanjut hari kedua. Hari kedua 1.500. Nah, hari kedua itu 1.500. Kita masukkan ke impor. 50, tempenya 50%. 50% dari 1.500. Atau setengah dari 1.500, 750. Hari kedua itu 750. Tahu itu 60% dari 750. 60% dari 750. Terus aja 60, 60% itu tadi 3/5 dari 750. Nah, 75 bagi 5, 15. 3 kali 5, 45. Jadi 450. Susu kedelainya sisanya 300. Hari ketiga. Hari ketiga tapi 2.000. Hari ketiga 2.000 dengan pola yang sama, tempenya itu setengahnya. Tempe yang jadi tempe itu 1.000, yang tahu itu 60%, 600. Susu kedelai sisanya 400. Nah, kalau kita sudah punya tabel ini, informasi ini, nah tinggal menyesuaikan saja sama apa namanya soal. Oh ya, sebelum itu kita lanjutkan lagi narasinya yang belum. Selanjutnya itu ada porsi, bukan porsi sih. Apa ya? Tadinya bahan matengnya, bahan matengnya 1 kilo kedelai, 1 kilo kedelai itu jadi 3 bungkus ya. 3 bungkus ukuran 500 gram atau 6 bungkus ukuran 250 gram tempe ya. Jadi 1 kilo kedelai itu jadi 3 bungkus tempe ukurannya itu 500 atau 6 bungkus tempe ukurannya 250. Terus 1 kilo kedelai dapat menghasilkan 10 liter susu kedelai. Nah, terus ada yang kurang sebenarnya. Tahu. Bentar. Yang tahu kemarin itu ah, em, 1 kilo kedelai itu jadi 50 potong tahu. Di sini kurang karena tahunya belum disebutkan. Baru masuk ke soal-soal. Soal yang nomor 5.
Soal nomor 5. Jika harga jual tahu itu 500 berpotong, penghasilan dari penjualan tahu hari ketiga. Nah, tahu hari ketiga sudah punya datanya kita 600, ya udah 600 itu yang kita pakai. Nah, dan ingat ya, angka-angka ini itu belum satuan apa namanya produknya. Belum tempenya jadi 500 kilo tempe, tahunya jadi 300 tahu, bukan. Ini masih bahan mentahnya ya. Tadi kan bahan baku kedelai dalam satuan kilo. Nah, ini masih masih bahan bakunya 500, ini masih 500 kilo kedelai. 400 ini masih 400 kilo kedelai. Ya, 500 kilo kedelai yang jadi tempe, 300 kilo kedelai yang jadi tahu, dan seterusnya. Jadi jangan eh, bingung kalau sudah menyatakan ini, terus satuannya apa ya? Kita kembalikan lagi ke narasi awalnya. Narasi kilogram kedelai. Lanjut, harga jual tahu hari ketiga. Tahu hari ketiga itu 600. 600 kilo kedelai. Nah, 1 kilo kedelai tadi 50 potong. 1 kilo kedelai itu 50 potong. Berarti kalau 600 kilo, berapa potong tahunya? Ya, tinggal dikalikan aja. 600 kali 50 potong. Sama dengan 6 kali 5, 30, nolnya 3. 30.000 potong. 30.000 potong. Itu yang jadi tahu. Nah, harganya itu 500 per potong. Berarti total apa penghasilan? Penghasilannya itu 30.000 dikali 500. Nah, sama dengan 3 kali 5, 15, nolnya 6. 15 juta. Nah, ini jawabnya 15 juta. Secara hitung-hitungan ini masih apa ya, sederhana ya. Cuman perkalian dan lain-lain. Tapi kalau kalian nggak punya tabelnya, ya nggak punya datanya dulu, kalian akan menghitung satu persatu. Ini kan hari ketiga ya. Nanti kalau hari kedua, hitung lagi hari kedua, hari pertama, hitung hari pertama. Itu, itu saran, itu saran dan tips ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung lewat chat boleh, lewat open mic juga boleh. Ini ini ada jawabannya sih, tapi nggak masalah. Kita lanjutkan nomor 6. Nah, kalau sudah punya data seperti di atas, kita hanya lihat saja banyak bahan baku untuk produksi tempe hari kedua. Bahan baku produksi tempe hari kedua 750, benar. Terus bahan baku produksi hari pertama, hanya produksi tahu. Hari pertama kurang dari 50% untuk tempe di hari yang sama. Tahu hari pertama ya. Tahu itu kurang dari 50% tempe. Apakah apakah tahu ya 30 itu kurang dari 50% dari tempe. 250. Salah berarti harusnya lebih dari. Terus yang ketiga, banyaknya bahan baku untuk susu kedelai kurang dari jumlah
bahan baku 2 hari sebelumnya. Bahan baku susu kedelai hari ketiga ini harusnya ini kurang hari ketiga itu jumlah bahan baku susu kedelai 2 hari sebelumnya. Hari ketiga itu 400. Apakah kurang dari hari pertama hari kedua? Nah, 400 kurang dari 200 tambah 300. Benar. Jadi enak kalau kita mau jawab itu sudah punya datanya sendiri. Sudah ada punya datanya dulu. Itu lebih lebih eh, efisien timbang kita mau nyari hari pertama harus nyari apa proses lagi. Nomor 7 juga jawabannya 9.000 karena gampang ya produksi susu hari ketiga hari itu kan susu kedelai 3 hari itu kan 200 tambah 300 tambah 400 itu sama dengan 900 kilo kedelai. Ini masih masih kilo kedelai. Nah, untuk jadi susu susu kedelainya itu, nah, adapun 1 kilo dapat menghasilkan 10 liter. Nah, 1 kilo itu 10 liter, kalau 900 kilo itu berapa? Eh, itu jadi tinggal dikalikan 10, 9.000 liter susu kedelai. Terus nomor 8. Nah, tipikal soal yang panjang narasinya. Nomor 8. Sebanyak 10% tempe ukuran 250 gram. Nah, tadi tadi kita flashback sebentar. Tempe itu kan jadi dua, dua ukuran ya. Jadi dua ukuran. Ukuran 500 gram. Nah, eh, tempe itu ukuran 500 gram sama 250 gram. Jadi ada dua ukuran kalau kita cermati. Wah, nomor 8 ini menyatakan kalau 10% tempe ukuran 250 gram dan 20% tempe ukuran 500 gram itu tidak terjual atau rusak tiap harinya. Nah, jadi misalkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pokoknya 1 hari itu yang ukuran 250 gram itu ada 10% yang nggak terjual. Jika pada hari pertama, banyaknya kedelai yang digunakan untuk membuat tempe ukuran 500 gram sama dengan yang digunakan untuk membuat tempe ukuran 250 gram. Dan harga jual tempe itu Rp500 per 50 gram. Penghasilan penjualan tempe pada hari pertama. Kita mulai dari narasi kalimat yang kedua. Hari pertama, banyak kedelai yang digunakan untuk tempe ukuran 500 gram itu sama dengan ukuran 250 gram. Hari pertama ya.
Nah, kita lihat data kita. Nah, di pertama tempenya itu 500. Oke, ini lanjutan soal tadi. Betul, ini lanjutan soal tadi. Nomor 8. Hari pertama, tempenya itu 500 kilo. Masuk kilo kedelai. Hari pertama itu 500 kilo kedelai. Yang mana kedelai untuk membuat ukuran 500 gram itu juga sama dengan kedelai yang buat ukuran 250 gram. Jadi kita pisah 250 gram sama 500 gram. Eh, Lanjut di ada dua kemasan ya. Kemasan 250 gram dan kemasan 500 gram. Bahan baku ya, banyaknya kedelai yang digunakan untuk 200 gram sama 500 gram itu sama. Berarti hari pertama kan 500 kilo kedelai ya. Berarti itu sama. A- Sama-sama dapat 250 kilo. Ini juga dapat 250 kilo. Ya, sampai sini dulu masih paham kan ya harusnya ya. Kalau nggak paham langsung tanyakan lewat chat. Nggak apa-apa. Terus, nah, persentase yang nggak terjual itu persentase apanya? Persentase bungkusnya. 10% tempe ukuran 250 gram ya. 10% tempe ukuran 250 gram itu artinya 10% dari total bungkusnya. Nah, total bungkusnya berarti ini kita ubah 250 kilo kedelai ini kita ubah jadi dapat berapa bungkus. Kita tuntut lagi 1 kilo kedelai itu menghasilkan 3 bungkus ukuran 500 dan 6 bungkus ukuran 250. Ya, berarti yang ukuran 250 ini kita kalikan dengan 6. Karena 1 kilo kan 6 bungkus. Yang ini 1 kilonya 3 bungkus. Nah, 250 kali 6. 6 kali 2, 120. 6 kali 5, 30. 120 tambah 30, 150. Berarti 1.500 bungkus. Yang ini 3 kali 25, 75. 750 bungkus. Nah, baru dikurangi. Ini kan masih total ya. Tadi kan ada istilah tidak terjual atau rusak. Berarti dikurangi yang tidak terjual atau rusak. Ukuran 250 gram itu 10% dari semuanya. 10% dari 150. Berapa 10% dari 150? Nah, eh, kenapa sih tahu nggak ya pas TKA kemarin untuk mencari persentase itu bagaimana? Kita pakai kelipatan 10% sama 1% ya. Kalau 10% nolnya hilang satu, 1% nolnya hilang satu lagi. Tapi ini kan mas hanya 10% kan, jadi gampang. 10% dari 1.500 berarti nolnya hilang satu saja. Jadi 150 yang rusak. Nah, 750 itu berapa? 20% kan ya, yang ukuran 500 gram itu 20%. Berarti 20% dari 750. 20% dari 750 itu berapa? 10%-nya saja itu nolnya hilang satu, tinggal 75. 20% tinggal dikali dua. 75 kali dua, 150 juga ternyata yang rusak. Tinggal kita kurangi saja.
Ini 1.350. Ini 600 bungkus yang terjual. Nah, baru kita kalikan dengan harganya. Harganya itu 500 rupiah. Kita tulis di sini aja harganya. 500 rupiah per 50 gram. Jadi, 50 gram itu dihargai dengan 500 rupiah. Tapi ini kan bungkusan kan ya. Jadi kita kalikan aja. 50 gram itu 500, 250 gram itu berapa? Berarti kalau barat per 250 gram, 50 ke 25 itu dikali 5, berarti 500 juga dikali 5. 2502. Oke. Terus yang satunya ukuran yang bungkusnya 500 gram. 50 ke 500 dikali 10. Berarti 500 juga dikali 10. 5.000 rupiah. Nah, kita kalikan. Yang 250 itu satu bungkusnya 2.500 rupiah. 600 ini satu bungkusnya 5.000 rupiah. Jadi 35 kali 25. 5 kali 5, 2. 3 kali 5, 15. 17, 1. 1 kali 5, 6. Ini 10. 1, 3 kali 2, 6, 7. 2 kali 1, 2. 5, 7, 3, 3. 3, 3, 7, 5. Nolnya 3. Ini 6 kali 5, 30. 3, nolnya 6. Nah, tinggal ditambah saja. 6.375.000. Nah, ada. Ya, ini apa ya, secara hitung-hitungan nggak ada rumusnya. Dari sejak nomor 6, 5, ya. Soal ini itu nggak ada rumusnya, rumus aritmatika, geometri, logaritma, eksponen, enggak. Cuman kalian harus memahami tiap kalimatnya itu bagaimana. Ya, nomor 8 ini yang kemarin itu banyak yang salah. Kalau di bimbelku itu banyak yang salah karena susah memahami, susah ngitungnya juga. Gimana caranya ngurangi yang rusak gitu. Berarti ya harus dinyatakan dulu yang total bungkusnya itu berapa. Total bungkusnya itu berapa. Nanti dikurangi dengan yang rusak. Ini apa namanya? Bagan alir. Bagan alir atau selocan. Diagram alir lah, bagan alir sama saja. Logat. Yang mana nanti ada konteksnya. Kemarin itu tidak ada aja sih soal-soal tentang bagan alir itu tentang apa? Proses rumah sakit, seleksi karyawan, dan lain-lain. Pokoknya ada konteksnya. Dan biasanya itu apa namanya? Ini bahan baku awalnya itu ada banyak. Bahan baku awalnya itu ada banyak. Yang mana nanti bisa kita kita nyatakan jadi tabel. Misalnya ya, kalian tulisnya itu bisa tabel atau apa gitu. Jadi tabel. Biar nanti kalau selanjutnya tinggal jawab saja. Tinggal kita sudah punya datanya. Kalau kita disuruh mencari Yusuf kedelai hari pertama itu harus nyari tempe-nya dulu, harus nyari tahunya dulu.
namanya diagram alir itu pasti satu kesatuan. Jadi kita tulis aja semuanya. Terus kalau kalian kesusahan untuk langsung ke diagram alirnya yang aslinya, kalian bisa menyederhanakan. Kalau kayak gini, kedelai itu ke bawah, impor non impor. Kalau impor ke kanan jadi tempe. Kalau non impor ada dua pilihannya antara tahu atau susu kedelai gitu saja. Itu buat pakan alir. Untuk hitung-hitungannya enggak enggak ada spesifik materi apa sih. Ini sering keluar. Kalian kalian diharapkan dengan kalau bertemu soal seperti ini ya bisa lah ya. Bismillah. Nanti kalau kalian yang belum betul, oke, betul. Jadi benar-benar diketahuinya itu diringkas benar, diringkas. Kayak nomor 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 6 ya. Nah, nomor 6 ini kan kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Kalau kita nggak punya tabelnya ini, kalau kayak kita ya nggak punya tabelnya itu, kita harus nyari dulu. Tempe hari kedua itu dihitung 50% dari hari keduanya berapa. Terus susu kedelai ya. Susu kedelai untuk cari susu kedelai kan kita butuh cari cari tahu gitu kan. Nah, itu. Jadi benar-benar diringkas nanti kalau ada soal-soal menyatakan benar salah, isian singkat, empat gitu. Dan ini ya, eh, diusahakan kalau hitung-hitungan kayak ini tadi ya 135 kali 25 itu pakai manual saja. Membantu wah, membiasakan diri hitung manual dengan cepat. Karena kalau kalau terbiasa dengan kalkulator ya ya itu masih ada waktu setengah jam. Kita lanjut soalnya. Nah, hmm. Oh ini. Nah, ini Cartesius, diagram Cartesius. Ini teks selanjutnya diagram Cartesius dan Pythagoras. Nah, ini juga banyak tips. Ini juga banyak tips, tapi apa ya? Nggak tahu ya. Aku juga langsung terbayang tips itu ketika menjelaskan. Oh, bisa dibuat seperti ini gitu. Ya, kita masuk narasi yang baru. Hmm. Nah, ini apa ya? Di, nggak tahu ya. Ini sering keluar di soal UTBK atau enggak. Tapi Reot itu sering banget keluar soal-soal seperti ini. Yang mana ini itu jalan. Ceritanya garis-garis itu jalan. Gambar di bawah adalah peta suatu daerah yang memuat kota A, B, C, D, E, F. Jarak kota kota C dan F itu 120 ya. Jadi titik-titik ini itu kota, garis-garis yang tebal ini itu jalannya. Ya, atau ada variasi lain yang mana jalannya itu juga Kartesiusnya, kota-kota itu gitu. Itu soal. Dan materinya mungkin hanya bisa aku bilang hanya Pitagoras sih.
Sama kalau melengkung ini lingkaran, sama saja. Nah, dan kita harus tahu apa namanya koordinat kartesiusnya, bidang kartesiusnya. Di sini kan ada, di sini kan ada eh, garis-garis tipis ya, garis-garis tipis. Kalau kalau di soal itu kadang ada, di soal ini itu ada yang renggang, ada yang enggak. Ini sebenarnya sama saja dengan kita tambahkan garis lagi di bawah. Bentar. Nah, kita tambah garis lagi aja. Jadi semuanya punya koordinat kartesius. Karena namanya koordinat kartesius itu jaraknya itu selalu sama. Jaraknya selalu sama. Kita masuk ke narasinya lagi, jarak kota C dan F itu 120 kilo. Jadi 120. C ke F itu 120. 120. Berarti satu kotaknya itu 40 kilo. 40 kilo. 40 kilo. Pokoknya satu kotak itu 40 kilo. Jalan melingkar yang menghubungkan kota A dan kota B, serta kota A dan kota B, yang melingkar ya berbentuk setengah lingkaran dan merupakan jalan tol. Nah, kita masuk ke soal. Nah, ini sudah ada celnya, tapi nggak masalah. Jarak kota B ke C. Nah, di sini tipsnya. B ke C. Nah, ini kan ya, B ke C. Kita pakai Pitagoras. B ke C. Nah, mendatarnya ada dua kotak, berarti 40 kali 2, 80. Ke atasnya satu kotak 40, B ke C. Nah, miring yang kita cari, Pitagoras. Nah, ini letak tipsnya. Pitagoras biasa, emang Pitagoras gitu aja sih. 80 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Ini kalau kita jabarkan, bisa, memang bisa. 80 kuadrat itu 6.400. 6.400, 40 kuadrat itu 1.600. Kalau ditambah 8.000, akar 8.000 itu berapa? Pakai pohon faktor ya. Ini kalau dijabarkan akar 8.000, pakai pohon faktor 2, 4.000, dan seterusnya. Enggak masalah, tapi panjang. Lebih enak kita 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 apa ya? Samakan. Karena 80 ini, karena 80 ini itu dua kalinya 40 kan? Berarti bisa kita tulis 80 ini dua kali 40. Nah, kalau perkalian pangkatnya itu ikut dua-duanya. 2 pangkat 2, 40 pangkat 2 juga. 2 pangkat 2, 4 dikali 40 pangkat 2 ditambah 40 pangkat 2. Nah, ini sama-sama 40. Bisa kita eh, perlakukan kayak aljabar. Bisa kita perlakukan kayak variabel. 40 kuadrat, karena sama-sama 40 kuadrat, bisa kita perlakukan kayak variabel. Ini sama juga kayak 44A ditambah A. Sama dengan 5A.
Berarti ini itu 5 kali 40 kuadrat. 5 kali 40 kuadrat. Atau dasar logikanya ya, 4 kali 40 kuadrat itu kan kayak 40 kuadratnya ada 4. Ya, dasar logikanya itu kayak 40 kuadrat itu ada 4. Terus ditambah lagi satu. Makanya ada 5 kali 40 kuadrat. Nah, kalau sudah kayak gitu, 40 kuadrat, ini kan sudah perkalian ya, nggak ada penjumlahan lagi. Bisa keluar akar. 40 kuadratnya keluar akar. Jadi 40 akar 5. 5-nya nggak bisa keluar akar. Nah, ini lebih simple dibanding dengan 8.000. Ini untuk pertama-tama sih. Jadi kalau kalian melihatnya kayak, ah, lebih ribet, enggak, ini lebih simpel. Kita buktikan di nomor 10. Total panjang semua jalan tol. Panjang jalan tol. Nah, jalan tolnya kan yang melengkung ini ya, melengkung. Melengkung, itu tadi kan sudah punya, sudah diketahui setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Berarti kita nyari keliling. Karena hanya panjangnya saja, bukan bukan luas daerah. Hanya panjangnya saja. Jadi kita nyari keliling. Kita nyari keliling. Untuk mencari keliling itu kan rumusnya 2 pi r atau pi kali diameter. Diameternya sendiri itu jarak antara A ke B. Jarak A ke B. Eh, Jarak A, B. Nah, di sini sudah ada apa segitiga. Potongkan lewat sini aja. Nah, nah, ada potong. Ini itu 40. Ini tuh ada 3. 3 kali 40. Nah, kalau kuadrat, nah disinilah letak letak cepatnya. Kalau kalian sudah paham langsung. Ini tadi kan 2 ya. Tadi kan 2 kan ya. 2 kuadrat. Ini 3. 3 kita letakkan di sini. 3 kuadrat itu 9. 9 tambah 1, 10. Berarti 40 akar 10. Beres. Tanpa tanpa apa namanya, 40 kuadrat tambah 120 kuadrat gitu. 120 kuadrat aja 14.400. Nah, untuk di akar-akar itu terlalu terlalu panjang. Atau jelasnya itu ini kalau dikatakan, em, 120 kuadrat tambah 40 kuadrat. 120 itu 3 kali 40 kuadrat tambah 40 kuadrat. 3 itu kan kalau dipastikan 9 kali 40 kuadrat tambah 40 kuadrat. Nah, 40 kuadratnya ada 9 terus ditambah satu berarti 40 kuadratnya ada 10. 10 kali 40 kuadrat. 40 akar 10. Nah, situ di simple. Kalau kalau sudah bisa awang-awang, nggak perlu cara panjangnya, cukup B, yaitu AB. Oh, ini AB masih masih yang lurusnya, yang melengkungnya bagaimana? Jadi kita masukkan ke rumus keliling
lingkaran keliling lingkaran atau setengah keliling ya. Jalan tolnya, eh, jalan tolnya AB ini sama dengan setengah dari keliling, keliling atau setengah pi kali 4 akar 10. Ini 20 berarti 20 pi akar 10. Nah, ini AB. Jadi, apa ya? Ini eh, kemampuan yang sepele sih. Maksudnya, nggak, nggak bakal, nggak bakal mengubah, mengubah pemahaman kalian sepenuhnya. Tapi seenggaknya, kalau kalian punya keterampilan perintilan-perintilan seperti ini ya, kayak tadi, kayak kemarin itu sekalian 5, ini pangkat. Nah, kayak gitu-gitu itu bakal sangat membantu untuk soal-soal banyak dan panjang waktunya. Karena kan kalian pasti bakal capek. Nah, soal kemampuan perintilan-perintilan seperti ini yang bakal membantu kalian biar nggak gampang capek berpikir, biar nggak gampang buang-buang waktu gitu. Nah, AD, kita nyari AD. AD. Nah, AD sendiri itu sendiri itu sudah ini deh, pas. Ini kan 2 kali 40 80, ini 80. Kalau kalian masih ingat segitiga istimewa, not kasih not di sini. Segitiga istimewa, bukan sudut istimewa ya, segitiga istimewa ini pelajaran kelas 8 bab Pitagoras. Oke. Nah, segitiga istimewa itu ketika panjangnya sama. Kalau di sini satu, miringnya itu akar dua. Kalau di sininya itu 5, di sini juga 5 karena sama. Di sini itu 5 akar 2. Nah, seperti itu. Kalau di sini berarti bawahnya 80, ini 80. Berarti miringnya juga 80 akar 2 selesai. Tapi kalau kalian masih nggak tahu ya dan nggak hafal itu, misalkan lupa, juga nggak masalah pakai rumus yang di atas. Ini 80 kuadrat ditambah 80 kuadrat juga. Nah, 80 kuadrat tambah 80 kuadrat. Ini bagaimana? Nggak perlu diubah ke 4, ini langsung aja 80 kuadrat. Ini kan sama-sama 80 kuadrat ya, sama aja kayak A ditambah A, ya 2A ya. 80 kuadrat tambah 80 kuadrat itu sama dengan 2 kali, karena 80-nya ada 2 berarti 2 kali 80 kuadrat. 80-nya keluar akar, 80 akar 2. Ini AD beres. Tanpa dihitung 6.400 ditambah 6.400. Nah, terlalu panjang. Terus jalan tol AD. Jadi setengah pi kali 80 akar 2. Coret-coret 4. Berarti 40 pi akar 2. Nah, tinggal ditambahkan saja. Ini sama ini. Jadi total ditambahkan 20 pi akar 10 ditambah
40 pi akar 2. Ini sama-sama punya 20 pi ya, yang bisa kita keluarkan 20 pi dalam kurung akar 10. Ya, ini sisa 40 bagi 22 akar 2. Selesai. Nah, jawabannya. Memang panjang sih, tapi seenggaknya semoga saja tips-tips kuadrat-kuadrat akar-akar itu tadi bisa membantu kalian. Kalau penjumlahan ya kita samakan. Atau lagi ini kita apa ya? Kartesius. Yang mana jaraknya nanti pasti mirip-mirip. 40 ya 80, 120 gitu. Itu. Nah, terus nomor 11, luas daerah yang dikelilingi. Nah, luas daerah yang dikelilingi jalan DE, DF, EF. DE, DF, EF. Nah, ada segitiga di sini. Nah, segitiga inilah yang dimaksud. Luasnya itu berapa? Luas segitiga itu kan cara sederhananya luas itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, gimana cara mencari alas? Gimana cara mencari tinggi? Harus kita cari dulu alasnya mana, tingginya yang mana. Dan ingat, ingat kalau alas sama tinggi segitiga selalu tegak lurus. Nah, alas sama tingginya segitiga itu selalu tegak lurus. Boleh pakai kalian pakai alas DF. Berarti tingginya berarti tingginya ini ke sini kita cari tegak lurus. Tapi kan itu ribet ya, miring-miring. Kita harus nyari lagi. Kita cari yang sudah lurus aja di sini. Nah, sudah tegak lurus. Berarti ini EF ini sudah langsung ketemu. EF-nya 3 berarti setengah. Alasnya 3 berarti 120 ditambah tingginya 280. Nah, tinggal dicoret. Nah, 6 kali 8, 48, nolnya 2. Selesai. Nah, terus soal terakhir. Nah, jadi sebelah berputar BE, maka jarak terpendek bisa berangkat dari B ke E. Jarak terpendek itu, nah jarak terpendek itu daripada jarak memutar, ya walaupun ini namanya jalan tol sih, tapi dalam soal ini
Jalan tolnya melingkar, memutar, memutar. Dibanding jalan yang memutar, lebih cepat jalan yang lurus. Berarti jarak B ke E itu bisa kita nyatakan panjang BAAD DE. Ya, jadi jarak B ke E bisa kita nyatakan jadi BA tambah AD tambah DE. Nah, BA itu sudah ada, tadi kita cari BA itu AB ya 40 akar 10 sama dengan 40 akar 10. D juga udah kita cari 80 akar 2. DE, nah kalau DE ini sama kayak BC ya, karena mendatarnya 2, naiknya 1. Ini juga sama, mendatarnya 2, naiknya 1. BC itu 40 akar 5. Ditambah 40 akar 5. Nah, tinggal disesuaikan sama bidan ganda. Sama punya 20, ya. 20-nya yang dikeluarkan, berarti 20, terus 40 bagi 20, 2 akar 10, 80 bagi 20 itu 4 akar 2, ini 2 akar 5. Nah, gitu saja. Nah, itu saja. Itu sih materi tentang akan alir ya. Nah, nanti ya hari-hari selanjutnya juga bakal kita ulas lagi yang tentang bagan alir itu bagaimana, yang tentang Cartesius itu juga bagaimana. Kalau Cartesius itu intinya itu Pitagoras. Nah, kalian harus tahu ukuran per kotaknya itu dulu berapa. Terus kalau Pitagoras itu pakai pakai aturan-aturan apa ya? Kita manipulasi angkanya saja biar nggak menghitung banyak. Kalau manual sih nggak masalah ya kalau manual. Kalau kalian bisanya manual juga nggak masalah. Yang penting UTBK itu yang penting bener aja sih. Yang penting bener hitung-hitungan kalian. Kalau nggak bisa awang-awangan ya yang kemarin itu awang-awangan per kalian 5 juga nggak masalah kalau nggak bisa. Pakai pakai manual saja. Yang penting kalian harus membiasakan diri nggak pakai kalkulator. Itu sih. Ya, mungkin itu saja. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan dan ya semoga saja nanti soal tryout-nya bisa bisa dilihat lagi ya. Harusnya bisa kan ya lewat web dan kita bahas besok. Tapi nggak tahu ya besok saya bisanya kalau pagi nggak bisa antara siang atau sore atau malam mungkin. Nah, mungkin itu saja kalau nggak ada yang ditanyakan kita akhiri ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dilancarkan belajarnya, dimudahkan UTBK-nya, diterima di kampus dan jurusan impiannya. Amin. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, oke, oke, ini salah. Ya. Oke, oke, semangat. Jangan, 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 bosan-bosan ya belajar ya.